Saya tahu, sana ini. Bisa diurut. Siapa yang urut? Ke dalam. Jam 8 lewat. Enggak, Bu. Ben, itu kau transfer 2.100.000 berapa itu? Masih ada uang situ? Punya mama pajak? Iya, 21 itu yang kau lihat 23 berapa? 21-nya yang Papa tulis ini. Ya? Ya. Nanti kau harus tahu berapa sisanya supaya besok Papa mau isi lagi. Ada mau bayar orang 8 jutaan itu. Ya. Ben nanti Ya, cerita sudah, Ibu. nanti cerita yang yang doa dengan renungan. Oh, doa dengan renungan. Baik, siap, Ibu. Ya. Baik, kita sudah boleh mulai. Shalom, selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari. Dan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Iya, bagi yang sudah buka kameranya, iya, diharapkan tidak menutup lagi. Baik, sama-sama kita siapkan hati kita untuk doa malam pada malam hari ini. Namun sebelum itu, saya ajak kita semua satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, buat penyertaan, serta pertolongan perlindungan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Oh, sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami memuji, menyembah, serta meninggikan nama-Mu di malam hari ini Tuhan, kami mohon ampun atas setiap pelanggaran tingkah laku, perbuatan, pikiran, hati kami yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami mohon ampun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan ruh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan, agar kami layak menaikkan puji-pujian kami pada malam hari ini. Kami juga mohon Engkau bertatah di atas puji-pujian kami. Memberkati juga sanak saudara keluarga kami dimanapun mereka berada saat ini, biarlah mereka juga boleh aman dalam perlindungan pertolongan daripada Tuhan. Dan buat jemaat-Mu juga Tuhan yang belum bergabung saat ini, yang hendak bergabung juga Tuhan berkati, sehingga jaringan dimanapun kami berada, semua dapat berfungsi dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Kami serahkan akan doa malam hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Karunia-Mu Bapa, kekuatan hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah, dalam kudus hadirat-Mu.
Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Engkau Allah yang hidup. Engkau kami puji, Engkau kami sembah. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang agung. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji Engkau
Engkau selalu bagus, Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kami, Engkau menyayangi kami memuji Engkau, kami tinggikan nama-Mu, Engkau Allah yang hidup. Yesus Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, tiada yang seperti-Mu. Engkau Allah yang luar biasa, kami memuji kebesaran-Mu. Oh Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukur yang terbaik bagiku. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukur yang terbaik bagiku. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Satu masuk ke hadirat Tuhan. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukur yang terbaik bagiku. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Engkau baik bagiku, Engkau baik bagiku Tuhan. Kami memuji Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang hidup.
kami memuji kebesaran, kami memuji keagungan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terus kami mau terus berharap kepadamu, hanya Engkaulah sumber pengharapan, tiada yang sepertimu. Terima kasih. Secara lama para shira menyerang dinasti. Iya dalam sinarasi. Terima kasih Yesus. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, ku percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Minta kesediaan Ibu Rita untuk pimpin kita dalam doa. Mic-nya belum terbuka, Ibu. Oke, maaf. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan,
Kami sungguh bersyukur pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul Tuhan untuk dapat memuji dan menyembah kepada Engkau, menaikkan doa syafaat kepada Tuhan kami. Kami bersyukur akan semua ini Tuhan Yesus. Yesus, pertama-tama sekali lagi kami mohon pengampunan-Mu untuk semua dosa, pikiran, perkataan, perbuatan kami. Semua hal-hal Tuhan yang tidak memuliakan Allah yang telah kami lakukan, kami mohon pengampunan-Mu. Darah Tuhan Yesus dalam menguduskan dan menyucikan kami, melayakkan kami di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan berikan kami hikmat daripada Engkau sendiri untuk kami boleh berdoa apa yang Engkau ingin kami perkatakan, ingin kami doakan, dan semua penghalang-penghalang doa kami naik kepada Tuhan, dan juga semua penghalang-penghalang jawaban doa daripada Tuhan turun atas kami dengan otoritas Allah yang Maha Tinggi. Semua penghalang di dalam nama Yesus Kristus semua dihancurkan dan disingkirkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Kuasa Allah Maha Tinggi menaungi kami semuanya. Kami berdoa dan menyerahkan pekerjaan-Mu yang ada di GBPS Palu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruh tim pengembalaan, Engkau mengurapi dan memberkati hamba-hamba-Mu. Berkati Tuhan Omar Tino dalam semua pekerjaan tanggung jawab yang Kau percayakan kepadanya sebagai ketua sinode GPPS secara nasional. Urapan Tuhan daripada Allah turun atas hamba-Mu untuk dapat membawa GPPS secara nasional seperti apa yang Engkau inginkan, memimpin organisasi ini seperti apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, memberkati semua orang-orang yang mendampingi Tuhan Martino di dalam pelayanan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan berkati juga selaku gembala Tuhan kami, Engkau pengurapan Allah turun atas hamba-Mu, memberkati kesehatannya, kehidupannya, pelayanannya, seluruh aspek hidupnya, rumah tangganya semua diberkati, suami istri, anak-anak, mantu, cucu semuanya diberkati dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua rancangan musuh bagi hamba-Mu Tuhan dan keluarganya semuanya digagalkan dan dihancurkan. Rancangan Allah digenapi, diberkati dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hikmat Allah Maha Tinggi semakin Kau lipat gandakan bagi hamba-Mu. Terima kasih juga memberkati Tuhan Tante Medi, urapan daripada Allah turun atas hamba-Mu, memberkati seluruh kehidupannya, keluar masuknya, pelayanannya ya Tuhan. Kami mohon semua talenta dan karunia dibutuhkan Tuhan juga anugerahkan bagi Tante Medi di dalam nama Yesus Kristus. Memberkati seluruh Tuhan kesehatannya, kehidupannya, semua Tuhan apa dikerjakan oleh hamba-Mu ini diberkati dan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, rumah tangganya semua diberkati. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk Kak Milka, berkati hamba-Mu ini Bapa, suami istri Tuhan semuanya diberkati, anak-anak rohaninya semua diberkati, keluar masuknya diberkati, pekerjaan mereka semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua rancangan musuh yang coba mau mengganggu ketentraman keluarga daripada Kak Milka, bahkan Tuhan keluarganya, di dalam nama Yesus Kristus semua pekerjaan sejat kami gagalkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah Maha menaungi Kak Milka dan semua keluarganya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, kesehatannya juga diberkati oleh Tuhan, rohani jiwanya semuanya semua dipelihara dan diberkati oleh Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk Kak Lea Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu dalam semua tanggung jawab Engkau percayakan, baik atas Sulawesi Tengah, juga Tuhan Yesus, pelayanan di pengembalaan di GPPS Palu semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati kesehatan hamba-Mu, pelayanannya, kehidupannya, keluar masuknya, memberkati Tuhan juga Ko Herman, juga anak Jaden, supaya diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pada keluarga ini selalu memuliakan Allah, dimanapun mereka berada, nyata kemuliaan Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapak. Rancangan-Mu sebagai keluarga ini semua digagalkan, dihancurkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Kau juga memperlengkapi Kak Lea dalam pelayanannya Tuhan, dan dengan setiap talenta dan karunia Kau dibutuhkannya. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Untuk seluruh Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, baik pelayan altar, mimbar maupun non-mimbar, semuanya diberkati dan diurapi oleh Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh tim pelayan altar, Kau mengurapi mereka, memberkati mereka, keluar masuk mereka, hidup mereka, kesehatan mereka semua diberkati oleh Allah, memakai mereka Tuhan bagi kemuliaan-Mu, sehingga dalam pelayanan mereka di mimbar Tuhan, seluruh jemaat yang melihat mereka melihat kemuliaan Allah yang menutupi mereka. Dan kemuliaan Allah nyata dalam setiap ibadah-ibadah. Terima kasih Bapak. Kami berdoa
juga untuk rumah tangga mereka semua diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada dari setiap kategorial, pelayan Tuhan yang ada di sekolah minggu, remaja, kaum muda, dewasa muda, maupun juga Tuhan kaum bapak, kaum laki-laki maupun kaum perempuan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kategori ada semua diberkati juga oleh Tuhan. Kami berdoa untuk kategori sekolah minggu, pengurapan Allah Tritunggal turun atas seluruh guru-guru, atas seluruh kepengurusan yang ada, anak-anak semua, anak-anak sekolah minggu ada semua dipelihara dan diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang cerdas, smart, brilian, cakap, taat dan takut akan Allah. Memberkati semua guru-guru untuk kami boleh jadi pengajar-pengajar yang digugu dan ditiru, sebuah keteladanan Tuhan yang kami boleh bagikan kepada semua anak-anak melalui kehidupan kami, jadi surat Kristus yang terbuka dibaca oleh anak-anak dan mereka memuliakan Bapa di sorga. Engkau memberkati setiap rumah tangga pada guru-guru sekolah minggu yang ada, kepengurusan yang ada, Tuhan untuk selalu memuliakan Engkau. Cover kami semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh remaja-remaja, baik itu pengurusnya maupun semua anggota-anggotanya dan seluruh kaum muda yang ada dan kepengurusan yang ada, berkati mereka semuanya menjadi kaum muda dan remaja-remaja yang tangguh, kokoh, kuat dalam Yesus Kristus Tuhan. Berkati mereka semuanya. Terima kasih dalam pendidikan, berkati semua remaja-remaja jadi anak yang cerdas, memuliakan Allah, taat dan takut akan Allah, dan mereka tak melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih, beribadah kepada Tuhan. Kalian berdoa agar seluruh kaum muda juga Tuhan yang ada, mereka menjadi orang-orang muda yang kuat dan memuliakan Allah. Terima kasih dalam pekerjaan mereka, kuliah mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Engkau membentengi mereka sehingga keadaan dunia ini tidak dapat melemahkan mereka Tuhan. Pengaruh-pengaruh dunia ini tidak bisa menjebak mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, roh takut akan Allah turun atas mereka semuanya. Memberkati juga seluruh dewasa muda, diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga baru ini semuanya dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Rancangan-rancangan musuh ada setiap Tuhan kepengurusan dan juga setiap keluarga-keluarga yang ada di PDM, semua rancangan musuh digagalkan, dihalalkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua anggota-anggota PDM diberkati dan dalam pengcoveran Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh kaum laki-laki dan kaum perempuan yang ada juga diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga ada diberkati dalam nama Yesus Kristus. Suami, istri, anak-anak semua diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga-keluarga yang harmonis dan menjadi keteladanan bagi kemuliaan Allah. Komsel-komsel yang ada Tuhan di seluruh kota Palu, komsel remaja, komsel kaum muda maupun komsel dewasa semuanya diberkati oleh Tuhan dan semua berfungsi. PKS-PKS yang semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui komsel-komsel yang ada, penjangkauan jiwa-jiwa Tuhan terjadi di seluruh wilayah-wilayah di mana adanya komsel. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan api penginjilan itu Tuhan boleh bernyala di setiap komsel yang ada dan setiap kehidupan kami, hati kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua penghalang-penghalang yang berusaha menghalangi untuk komsel boleh bertumbuh dan mengadakan penjangkauan jiwa-jiwa di setiap wilayah komsel yang ada. Semua pekerjaan si jahat kami gagalkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua PKS-PKS Tuhan, Kau berkati kami semua untuk selalu memuliakan Engkau dan menjadi PKS-PKS dan menjadi perpanjangan tangan Allah untuk penjangkauan jiwa-jiwa dan pemeliharaan jiwa-jiwa yang ada. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus juga bagi pembangunan gereja yang ada Tuhan. Jalan Sulawesi nomor 16, Engkau memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua tukang-tukang yang bekerja, berikan mereka damai sejahtera dalam bekerja. Semua pribadi-pribadi yang mengambil bagian Tuhan dalam Tuhan pembangunan diberkati, disertai oleh Tuhan. Pekerjaan mereka, usaha mereka semua diberkati oleh Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan berkati semuanya sehingga seluruh jemaat Tuhan boleh bergandengan tangan mengambil bagian di dalam pembangunan gereja yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar berkat Allah dicurahkan atas seluruh jemaat-Mu yang ada. Semua penghalang berkat disingkirkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, berkati semua tetangga-tetangga yang ada. Sehingga Tuhan dalam pembangunan itu mereka Tuhan merasakan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, kami juga mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk semua dana yang dibutuhkan. Engkau juga yang mengadakannya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih.
memberkati. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan untuk seluruh Tuhan kepengurusan dari yang ada juga Engkau berkati semuanya, staf kantor kerja semua diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan berkati Kota Palu dengan damai dan sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kota Palu penuh kemuliaan Allah, damai sejahtera, kasih, sukacita, keamanan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi seluruh Kota Palu, Palu Barat, Palu Timur, Selatan, dan Utara. Oh, Palu Center semuanya diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua pengaruh-pengaruh kegelapan yang mau mengganggu ketentraman Tuhan Kota Palu semua dihancurkan. Kami memohon di dalam nama Tuhan, hadirat Allah turun atas Kota Palu, memberkati Kota Palu. Penginjilan terjadi di mana-mana dan penjangkauan jiwa-jiwa terjadi di mana-mana. Pemerintah Kota Palu diberkati, masyarakat Kota Palu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke semua diberkati oleh Tuhan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah diberkati oleh Tuhan. Presiden dan juga wakil presiden Tuhan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dan seluruh kementerian yang ada tanpa terkecuali, TNI Polri semuanya diberkati dan bekerja dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia menjadi negara yang memuliakan Allah, negara yang makmur, negara yang diberkati oleh Tuhan, negara yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menegakkan salib Yesus Kristus atas bangsa ini, atas Indonesia, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap Tuhan penduduk-penduduknya. Oh, rumah-rumah penduduk terbuka bagi Injil, hati-hati penduduk terbuka bagi Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan untuk penginjilan terjadi di mana-mana, di kota besar, kota kecil, baik itu Tuhan desa-desa, kampung-kampung Tuhan, semua diberkati oleh Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa pada saat ini Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan Engkau menolong juga Bapak, pendidikan yang ada di Indonesia semuanya berjalan yang lancar, ekonomi keuangan yang ada juga Tuhan dipulihkan, sehingga Tuhan Yesus Kristus tidak terjadi inflasi maupun deflasi, tapi Tuhan Engkau menjadi penolong atas ekonomi Indonesia, memberkati Tuhan, kesehatan masyarakatnya semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sudah mengikuti juga yang saat ini mengikuti Tuhan doa malam ini, kami percaya Allah melawat kami semuanya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam problem masalah. Tuhan berikan kami kemenangan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada juga saat ini. Kau melawat mereka untuk supaya mereka boleh tetap mengasihi Engkau dalam segala hal apapun juga. Yesus Kristus tetap Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi kami, dan berasal firman-Mu Tuhan yang diberitakan menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Pakai hamba-Mu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, kami putuskan semua transfer. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu saya yang bawa saya kami. Begitu ya? Jadwalnya Baiklah. Jadwalnya kali Kita akan mendengarkan. bukan. Berarti saya double. Oke. Terima kasih untuk kepercayaannya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi, sebelum kita membuka Alkitab kita, membaca firman Tuhan, saya ingin bercerita. Jadi, ada satu kisah yang suatu jadi sudah lama banget gitu, tapi saya selalu ingat akan kisah ini karena bagi saya ini penting. Mungkin kita juga sebagian besar mungkin di antara kita sudah pernah mendengarnya, tapi bagi saya tidak apa-apa kalau saya ceritakan kembali karena kita akan melihat satu sisi daripada kisah ini. Jadi ada suami istri itu menikah lama banget, belum punya anak. Mereka tinggal di sebuah dusun. Jadi mereka bertani begitulah. Jadi suatu hari setelah bertahun-tahun menikah, istrinya hamil. Dan pada akhirnya dia melahirkan
seorang bayi perempuan. Menjadi kesayangan dan kebanggaan daripada suami istri petani ini. Mereka sangat sayang sekali. Nah, petani ini memiliki seekor anjing, gitu ya. Anjing ini sangat lama mendampingi mereka dan sangat setia kepada keluarga ini, gitu ya. Jadi dia pelihara dari kecil sampai jadi setia banget begitu. Setelah anaknya berusia 4-5 bulan begitu, petani berkata kepada istrinya, kayu untuk memasak sudah hampir habis. Aku harus pergi ke hutan untuk mengambil kayu supaya buat masak sehari-hari. Istrinya bilang, kalau kau pergi sendiri akan lama. Nanti saya mendampingi, sama-sama kita ke sana. Jadi dia tidurkan dulu bayinya, lalu dia taruh di kamar, dan dia kasih tahu itu anjingnya, jaga ini adek ya, gitu. Nanti kami mau pergi mencari kayu dulu. Jadi dia suruh tuh anjingnya untuk jaga itu bayi. Lalu dia pergi. Tidak lama setelah itu dia kembali. Memang ada kayu di atas pundak Pak petani. Lalu istrinya berjalan di sampingnya. Tetapi waktu dia sudah hampir di rumah, dia melihat itu anjingnya keluar dari dalam rumah, berlari segera menyongsong ini petani, suami istri. Karena biasa kan anjing begitu, kalau kita pulang, kalau tuannya pulang itu mereka lari gitu ya, untuk dan ekornya goyang-goyang menyambut tuannya, begitu kan? Nah begini juga. Tetapi yang menakutkan adalah anjing itu keluar menyambut tuannya, tetapi di mulutnya penuh darah. Waktu istri petani melihat anjingnya penuh darah di mulutnya begitu dan lari mendatangi mereka, dia sudah menangis, dia langsung berteriak dan segera masuk dalam rumah. Mungkin dalam kisah ini saya tidak tahu ada apa di pikiran kita, tapi kita akan dengar terus. Petani itu melihat itu anjingnya penuh darah di mulutnya dan dekat kepada dia, segera dia cabut dia punya parang dan dia tebas anjingnya, putus leher anjingnya, dan dia segera berlari untuk masuk juga ke dalam rumah. Waktu dia mau masuk dalam rumah, dia dapati istrinya sudah keluar rumah menggendong bayi mereka, begitu. Bayinya enggak apa-apa. Lalu dia cek di kamar itu ada ular, dan ular itu sudah mati, digigit oleh anjingnya. Rupanya waktu dia pergi, ada ular yang datang. Ular itu mau memangsa si bayi, dan anjing ini berusaha berjuang mati-matian untuk supaya bayi ini selamat, tidak terganggu tuh oleh ular. Makanya dia bergulat mati-matian berjuang dan dia menggigit itu ular. Itu soalnya di mulutnya ada darah. Tetapi tuannya itu tidak tahu akan hal itu. Dia cuma berpikir, di mulut anjing ada darah, pasti bayiku sudah dimakan. Sehingga dia segera menebas leher anjingnya. Ya, emosi yang tak terkendali. Kadang-kadang begitulah manusia. Dia tanpa lihat dulu baik-baik, tapi langsung mengambil keputusan. Ketika mereka melihat hal itu, sebuah penyesalan yang luar biasa. Kesetiaan seekor anjing teruji. Sampai akhir, dia tetap setia kepada tuannya. Gitu ya. Mungkin kita berpikir, manakah juga bisa anjing itu diajak bicara? Ini juga dasar ini dongeng gitu ya. Mungkin kita berpikir gitu. Tapi saya teringat dulu saya tinggal di belakang sekolah di daerah Dewi Sartika. Tetangga saya itu pelihara anjing. Anjingnya banyak gitu ya. Tetangga saya itu Pak Gerson. Kenal Pak Gerson? Gitu. Nah, Pak Gerson itu kan suka pelihara anjing. Ya, lalu anjingnya itu sama dengan anjing kami juga,
Jadi anjingnya itu, anjing Pagerson itu bisa keluar masuk di halaman rumah saya juga begitu. Jadi dia mau apa? Yang membedakan bahwa itu adalah anjingnya Pak Gerson adalah kami tidak boleh mengeksekusi itu anjing. Anjing itu hanya bisa dieksekusi oleh tuannya Pak Gerson. Tapi segala sesuatu untuk beri makan, beri minum, apapun juga itu kami punya hak juga gitu ya. Dia datang di rumah, nggak ada pelarangan, tidak ada lampu merah, lampu hijau, lampu orange, pokoknya los masuk gitu. Nah, salah satu anjing itu namanya Blackie. Saya suka Blackie, dia masuk bagi saya anjing yang pintar. Kalau saya ngomong, bagi saya dia ngerti gitu ya. Satu hari saya pulang, saya lupa saya pulang dari mana, dari sebuah pelayanan sekolah atau apa, saya lupa. Dia segera menyambut saya begitu. Dan menghentar saya sampai di depan pintu. Saya masuk halaman rumah, dia masuk halaman rumah, sampai di depan pintu rumah. Karena saya kasihan sama dia, saya bilang begini, Blackie, namanya Blackie. Blackie, tunggu di sini ya, nanti saya ambilkan kau biskuit. Gitu. Lalu saya masuk dalam rumah dan saya tutup. Karena kan anjing tidak biasakan masuk dalam rumah, sampai di pagar saja. Jadi saya masuk, waktu saya masuk, saya langsung ketemu dengan beberapa hal dalam rumah, kan pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi bercakap dengan keluarga, saya lupa kalau Blackie ada di depan. Saya sudah lupa itu ya. Berjam-jam, sekitar 4 jam, mungkin 4 jam atau lebih, karena sudah menjelang sore. Baru saya mau keluar rumah itu untuk apa ya, mau beli apa kalau begitu. Saya buka pintu, Blackie tetap duduk di depan pintu dan menunggu persis waktu saya kasih tahu dia bahwa tunggu saya ambil biskuit. Jadi dia tidak bergeming, dia duduk dengan setia menunggu. Dia yakin bahwa saya pasti keluar. Meskipun 5 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, saya belum keluar. Tapi dia tetap menunggu. Waktu saya keluar, tanpa biskuit, karena saya sudah lupa, atau saya sudah lupa. Baru saya lihat dia duduk, baru saya ingat, aduh Blackie, saya lupa. Saya masuk dalam rumah, semestinya itu biskuit saya cuma kasih mungkin hanya beberapa biji, karena kesetiaannya menanti itu, saya berikan dia begitu banyak biskuit sebagai hadiah, dan bayar kesalahan lah begitu, sebagai bentuk ini penyesalan gitu ya, gitu. Dan dia senang sekali. Anjing bisa mengerti. Saya bisa melihat di sini kesetiaannya. Dia percaya bahwa apa yang saya katakan itu saya bisa wujudkan. Saya pegang janji saya, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar sebuah pelajaran. Saya beri judul itu adalah setia-setialah. Kenapa setia-setialah? Bukan karena itu lagu setia-setialah, bukan. Tapi saya memang mau kasih judul setia-setialah. Artinya bahwa betapa pentingnya kita setia, sehingga harus diulang gitu ya. Nah, kita buka Alkitab kita dalam Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Kita baca ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saya ulangi ayat 3 ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kasih dan setia. Jadi ini jangan sampai kita meninggalkan kasih dan setia. Kasih dan setia ini sangat erat hubungannya. Mengapa kita boleh setia? Karena kita mengasihi. Saya banyak kali membuat Koton jengkel, marah. Banyak kali kan? Tetapi kenapa Koton tetap setia menjadikan saya istrinya? Karena ia mengasihi saya. Seperti juga Koton banyak kali membuat rambutku berdiri dan marah gitu ya. Tapi mengapa dia tetap menjadi suamiku, saya tetap setia menjadi istrinya?
karena kasih. Karena saya mengasihi dia, seperti dia juga mengasihi saya. Kita bisa setia kalau ada kasih. Demikianlah juga, kali ini kita mau belajar tentang setia kepada Tuhan. Kalau mencari orang baik, memang saat zaman-zaman sekarang ini, mencari orang baik itu tidak terlalu mudah. Tetapi kalau kita mau jujur juga tidak terlalu sulit. Masih banyak orang baik lah, masih ada lah, ya. Di mana-mana masih ada orang baik. Tapi orang setia itu yang sulit. Nah, tapi Tuhan mau kita setia kepada Dia. Sebab kalau kita setia kepada Tuhan, itu pasti karena ada kasih. Kasih Tuhan yang menguasai kita untuk bisa kita setia kepada Tuhan. Dan kita tahu dalam ayat 4, akibat daripada kasih dan setia kita kepada Tuhan, itulah kita mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Tapi kita tidak mau berpikir dulu tentang itu hasilnya. Kita mau lihat dulu apa yang kita harus lakukan dulu. Kasih dan setia. Dan karena kasih dan setia ini adalah satu hal yang tidak bisa terpisahkan juga. Ya, jadi saya mau menekankan pada satu hal, yaitu setia. Tuhan mau kita ini setia kepada Tuhan. Karena dalam masa-masa sekarang ini ada banyak hal yang terkadang yang membuat orang-orang itu berubah setia kepada Tuhan. Ada banyak orang ketika kita menghadapi masalah, kita bukan teringat kepada Tuhan. Kita teringat kepada masalah itu dan bagaimana caranya memecahkan masalah ini. Dan kita banyak kali orang tidak datang kepada Tuhan, tetapi ketika masalah datang, mereka mencari manusia. Siapa yang bisa? Nama siapa yang bisa muncul ini yang bisa menjadi penolong bagiku? Tapi Tuhan mau ketika kita dalam susah ataupun senang, ada satu nama yang tidak boleh kita lupakan. Itulah nama Yesus. Tuhan mau kita selalu setia kepadanya. Orang yang setia adalah orang yang bisa memegang janji. Ketika kita cinta mula-mula kepada Tuhan, apa yang kita katakan kepada Tuhan? Ada begitu banyak janji-janji kita kepada Tuhan pada saat cinta mula-mula. Tapi adakah kita memegang janji kita? Setia kepada Tuhan dan melakukan apa yang kita sudah janjikan kepadanya. Orang yang setia adalah juga orang yang punya pendirian yang teguh dan dapat dipercaya. Artinya orang yang berintegritas. Apa yang dia katakan itu juga yang ada dalam hatinya. Ya, orang yang jujur gitu. Orang yang setia adalah orang yang taat pada Tuhan. Dan itulah Tuhan mau kita taat kepadanya. Meskipun terkadang kita sendiri bingung apa yang harus kita lakukan. Mau melakukan sebuah ketaatan, terkadang ada banyak kekhawatiran dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan tidak mau, tidak pernah mengajarkan kita untuk menomorsatukan itu kekhawatiran, bukan. Yang Tuhan inginkan kita adalah taat. Dan orang yang setia kepada Tuhan adalah orang yang taat kepada ajaran-ajaran dan perintah-perintahnya. Ya, orang yang setia itu juga adalah orang yang memiliki karakter buah Roh Kudus. Punya dalam hidupnya itu ada buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus, kalau kita baca dalam Alkitab, Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu tidak mengatakan buah Roh Kudus adalah, tetapi dikatakan buah Roh Kudus adalah. Jadi buah Roh Kudus adalah. Jadi seperti kalau saya pakai contoh sampo, 2 in 1 atau 3 in 1. Tetapi buah Roh Kudus itu 9 in 1. 9 dalam 1. Ya, Tuhan mau kita memiliki hal itu. Dibuka dengan kasih, ditutup dengan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tuhan mau itu juga ada dalam kehidupan kita. Setia untuk bisa orang-orang bisa melihat buah-buah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Orang yang setia juga adalah orang yang bertahan sampai akhir. Ya, jadi bukan hanya
pada saat kita senang saja kita mau setia kepada Tuhan, atau pada saat susah saja kita mau setia berdoa, setia berpuasa, setia baca Alkitab. Ada orang pada saat susah saja dia datang kepada Tuhan, tapi pada saat dia senang, gereja lewat, doa malam lewat, ya, untuk rohaninya lewat, gitu. Tapi Tuhan mau dalam susah dan senang kita tetap setia kepada Dia dan bertahan sampai pada akhirnya, gitu. Nah, untuk setia kepada Tuhan itu kita butuh daya tahan rohani yang kuat. Bagaimana bisa mendapatkan daya tahan rohani yang kuat supaya bisa bertahan dalam akhir zaman ini? Satu, mari kita selalu makan makanan rohani, gitu ya. Jadi makan makanan rohani setiap hari, gitu. Matius 4:4, manusia hidup bukan karena roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Allah, gitu ya. Jadi kita belajar untuk selalu haus dan lapar akan firman Allah dan menikmati firman Allah. Kedua adalah bagaimana untuk kita bisa memiliki daya tahan rohani yang kuat untuk bisa setia kepada Tuhan, yaitu memiliki nafas rohani yang panjang dan kuat. Bagaimana memiliki nafas rohani yang panjang dan kuat? 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Tingkatkan dalam akhir zaman ini, kita perlu meningkatkan itu doa, pujian penyembahan, ya, kita kepada Tuhan, gitu. Jadi kita perlu meningkatkan hal-hal ini, gitu ya, supaya hubungan dengan Tuhan makin kuat. Karena kita jujur mengaku, coba kita introspeksi diri, adakah mezbah doa kita tetap terbakar, ada korban, ada api di atasnya, atau memang apinya mulai redup, atau mungkin ada yang redup? Hanya kita yang tahu, masing-masing pribadi kita. Tapi saya harus belajar untuk terus mezbah doa itu terus tetap ada api yang bernyala. Ada api doa di situ, ada api pujian penyembahan kepada Tuhan, hubungan yang kuat dengan Tuhan. Ketiga adalah berlatihlah dengan tekun. Bagaimana berlatih dengan tekun? Melalui masalah-masalah yang ada. Karena tidak ada manusia yang luput dari masalah. Semua manusia pasti punya masalah. Tapi dalam masalah-masalah ini, mari kita berlatih dan tekun untuk tetap setia melakukan firman Tuhan. Banyak kali ketika kita menghadapi masalah, betapa sulitnya. Saya ngomong ini juga karena saya pernah punya pengalaman di mana sepertinya saya ini seperti sumbu yang terkulai. Tapi Alkitab mengatakan sumbu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Yang penting kita terus memandang kepada Dia dan mau belajar. Memang jujur betapa sulitnya dalam keadaan bermasalah dan kita mau setia kepada Dia. Tetapi Tuhan mau kita belajar setia kepadanya. Ya, saya teringat satu kisah terjadi tahun 1992. Wow, sudah lama sekali ya. Ya, ada satu orang, dia adalah pelari sprint berasal dari Inggris, namanya Derek Redmond. Masih ingat? Derek Redmond seorang pelari sprint 400 meter. Pada tahun 1988, dia mengikuti Olimpiade Seoul, Korea. Dia punya prinsip. Jadi dia ini memang pelari di negaranya dan dia memiliki banyak sekali medali-medali. Tapi untuk Olimpiade dia belum punya medali dan dia berjanji untuk mempersembahkan medali bagi negerinya, Inggris. 1988 dia mengikuti Olimpiade di Seoul, Korea Selatan. Sebelum pertandingan dimulai waktu itu, memang dia adalah pelari sprint 400 meter, tiba-tiba dia mengalami cedera pada kakinya yang membuat dia tidak bisa mengikuti perlombaan, ya. Kalau lari kan perlombaan, tidak bisa mengikuti perlombaan. Dengan sedih dia kembali ke negerinya. Tapi dia terus berjanji dan dia terus berlatih bersama-sama dengan papanya Jim Redmond. Jadi mereka berlatih untuk menghadapi Olimpiade selanjutnya di Barcelona tahun 1992. Dia sudah sangat siap
dalam menghadapi Olimpiade 1992 itu di Barcelona. Dan memang dalam lomba itu, lomba 400 meter sprint itu, dia waktu jadi waktu dimulai dia berlari sekencang-kencangnya, dan memang dia adalah orang yang paling depan, di garis depan dengan dia sampai jarak 225 meter. Jadi 175 meter lagi dia sudah menjuarai dan medali emas dari tangannya. Tapi tepat di garis 225 meter, cedera pada otot kaki kanannya kambuh. Dan dia mengatakan sepertinya kakinya itu kena tembak. Sakit sekali dia rasa dan tidak bisa bergerak. Akhirnya dia berusaha memaksakan tapi tidak bisa. Dia terkulai jatuh, terduduk di garis 225 meter gitu. Jadi semua orang sudah berlari, tinggal dia sendiri. Papanya Jim Redmond melihat dari atas dan segera turun ke bawah. Lalu bagian medis segera mengambil tandu untuk mengangkat dia. Tapi dia mengatakan, dia menolak. Dia katakan, aku tidak akan naik atas tandu itu. Apapun yang akan terjadi, aku akan tetap ikuti lomba ini. Aku akan tetap mengikuti sampai akhir lomba ini. Itu yang dia katakan. Papanya datang dan papanya mengatakan kepada penjaga-penjaga bahwa itu anakku dan aku akan bantu dia. Jadi papanya bantu dia berdiri. Papanya itu membisikkan dia, sudahlah nak, mereka semua sudah sampai. Artinya kau tidak bisa lagi kan, maksudnya begitu. Papanya kasihan sama dia kan, tapi tetap dia tidak. Dia bilang aku akan sampai di garis finish. Lalu tim medis pun pada waktu itu semua berpikir bahwa dia tidak mau naik di tandu, tetapi dia akan segera minggir begitu. Tidak seorang pun menyangka bahwa dia tidak mau minggir, tapi dia tetap berjalan sampai di garis akhir. Papanya itu melihat keteguhan hatinya, lalu papanya merangkul dia. Jadi dia ambil tangan anaknya dan dia taruh di lehernya, kalungkan di lehernya, dan dia bantu anaknya untuk berjalan. Memang lambat banget baru bisa sampai di garis finish. Beberapa langkah lagi sampai di garis finish, papanya melepaskan tangan anaknya dan membiarkan anaknya melangkah dengan kekuatan sendirinya itu sampai melewati garis finish. Karena itu yang dirindukan oleh anaknya. Setelah itu baru dia merangkul kembali lagi anaknya. 65, jadi sekitar 65.000 pasang mata yang memandang hal ini. Semua penonton tidak mau tahu siapa yang menjadi juara pada waktu itu. Mereka yang mereka semua perhatikan adalah Derek Redmond. Mereka mereka berdiri dan bertepuk tangan, memberikan support kepada Derek Redmond sampai pada garis finish. Dan pada akhirnya kisah ini yang membawa Derek Redmond menjadi seorang motivator, gitu ya. Jadi begitu juga kita, ada banyak hal yang bisa membuat kita tidak setia kepada Tuhan, tetapi yang menjadi hal yang untuk mari kita semua mau belajar setia kepada Tuhan, karena apapun yang terjadi Tuhan sudah setia kepada kita. Dia sudah memperlihatkan keteladanan kepada kita, ya, bahwa Dia adalah Tuhan yang setia. Dan meskipun kita tidak setia, kata Timotius, Dia tetap setia karena Dia tidak bisa menyangkali dirinya. Ya, marilah kita mau juga belajar untuk setia. Seperti Derek Redmond, ada penghalang-penghalang yang menghalangi mungkin kita untuk kita setia kepada Tuhan sampai pada garis finish. Tetapi bagi kita yang punya kasih kepada Allah, tidak ada penghalang yang bisa menghalangi kita untuk sampai di garis finish. Maksudnya setia sampai akhir. Ya, sekarang kita ini belum selesai. Kita sementara berlari menuju kepada sasaran di mana Tuhan ada. Kita mau belajar juga seperti Derek Redmond setia mengakhiri sampai garis finish. Mari kita juga belajar sama-sama untuk setia sampai di garis finish. Meskipun banyak kali ada air mata yang mengalir dalam kehidupan ini, ada banyak begitu kesedihan, kesusahan, tapi kita mau belajar dan melihat kepada Dia yang setia kepada kita. Dia akan setia menuntun kita. Yang penting adalah motivasi kita, kasih kita kepada Dia.
Ya, Wahyu 2 ayat 10c mengatakan, hendaklah engkau setia sampai akhir, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mari belajar setia sampai akhir. Bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah kita, tapi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Kak Milka. Puji Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan kepada kita semuanya. Juga buat yang sudah memimpin pujian penyembahan, Tuhan memberkati Eben dan juga semua yang sudah mengambil bagian bersama-sama untuk bergabung dalam mesbah doa. Saya harap semua PKS bisa bergabung, tetapi itulah mungkin semua karena ada kesibukan atau ada yang lain hal. Jadi mohon supaya untuk kedepannya juga bisa bergabung dan juga mengajak anggota komsel untuk bisa bergabung. Ya, kita berdoa kiranya seperti dikatakan tadi, api doa itu tidak redup, tidak padam, ya apalagi, tetapi supaya semakin kuat nyalanya, sehingga kita semuanya semakin kuat di dalam Tuhan, roh kita semakin kuat, dan ada banyak hal yang akan kita hasilkan jika kita memiliki kekuatan roh di dalam hidup kita. Jadi katakan tadi itu setia sampai akhir. Ya, itu kesetiaan itu tidak didapat dengan instan atau dengan dalam jangka waktu yang singkat, tetapi itu penuh pergumulan, ya penuh usaha dan juga kerjasama. Tadi dikatakan bahwa dengan Roh Kudus yang akan memampukan kita ketika kita bersedia dan kita mau, maka disitulah Tuhan akan bertindak untuk bisa menopang kita, menuntun kita, dan juga menyertai kita. Dan kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan kepada kita, karena itu semakin memotivasi kita untuk terus dikatakan tetap berdoa, tetap setia di dalam segala tugas tanggung jawab yang Allah percayakan. Puji Tuhan, kita akan menutup persekutuan kita dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Apapun yang terbaik yang Allah rancangkan dalam kehidupan kami, tidak pernah Tuhan lalai untuk menepati setiap janji-Mu, tapi Tuhan selalu menepati, bahkan Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Kami mengucap syukur, biarlah kiranya Tuhan kami juga terus belajar untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan di dalam kehidupan kami dan juga di dalam pelayanan kami, dan juga tetap setia dan bertekun di dalam mengiring Tuhan, di dalam memuji menyembah Tuhan, bahkan di dalam melakukan segala tugas tanggung jawab yang Allah percayakan bagi kami. Kami mohon Roh Kudus pertolongan-Mu bagi kami semuanya. Kami mohon kiranya Engkau terus menuntun kami, menguatkan kami, sehingga kami semua jemaat-Mu, semua hamba-hamba-Mu, semua kami pelayan-pelayan Tuhan, boleh tetap memiliki kekuatan, komitmen untuk mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah bergabung di dalam mesbah doa malam ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan melindungi dan memelihara seluruh keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan, dan semua yang terkait, bahkan kehidupan rohani semua semakin bertambah-tambah kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Terima kasih Tuhan bagi saudara-saudara kami dan juga Tuhan jemaat Tuhan yang belum bergabung. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menjamah hati mereka, Tuhan yang menuntun mereka, sehingga pada setiap jam-jam doa yang akan datang, setiap jam-jam persekutuan, pelayanan, ibadah, semuanya Tuhan tetap tekun setia, mengiring Tuhan, dan juga Tuhan semakin mengasihi Tuhan, hingga tidak ada kekuatan apapun di dalam dunia ini yang dapat merampas hati dan pikiran mereka. Biarlah kami semuanya boleh bergandeng tangan bersama-sama, tetap berada dalam kekuatan kuasa Allah dan hadirat Allah. Tuhan menyertai semuanya, Tuhan memberkati setiap pribadi, dan semua yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang sedang dalam kekurangan Tuhan jamah dan lawat cukupkan akan kebutuhan mereka.
seluruh keberadaan jemaat-Mu Tuhan, lawat dan juga lindungi, tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu dalam segala perkara apapun yang mereka hadapi. Biarlah mereka tetap fokus dan memandang dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang ajaib. Kami mengucap syukur Tuhan, menyerahkan kehidupan kami semua di dalam tangan kuasa-Mu. Semua yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan semakin memberkati, mengurapi, dan menuntun dalam segala tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan sepanjang malam ini kami serahkan kehidupan kami semua di dalam tangan kuasa-Mu. Ketika kami beristirahat, Tuhan dapat merefresh kami hingga bangun besok pagi dengan kekuatan yang baru dalam fisik kami, di dalam jiwa kami, bahkan dalam kehidupan rohani kami. Kami semakin mengalami dan juga terus memandang wajah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, menyerahkan hidup kami semua di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima Yesus kasih amin, Bu. Terima kasih Bu.